Oke, halo semuanya, welcome back to my channel. Dan hari ini adalah hari ke-20 saya DCA di altcoins ya. Dan untuk hasilnya kalian bisa langsung lihat seperti apa. Ya, nggak apa-apa rugi. Tapi namanya juga konten DCA, jadi apapun hasilnya tetap DCA. Dan langsung aja ke analisanya. Oke, langsung saja ya. Kita bisa lihat market belakangan ini lagi nggak baik-baik saja ya. Kalau kita langsung lihat di BTC-nya ya, sementara ini doesn't look good ya, karena ini pun juga dari Stochastic Daily-nya masih ada berpotensi another leg down ya, ke angka sekitar 95.000 ya, 95,4.000 ya, karena ini sudah mendekati dari garis Fibonacci retracement-nya juga, dan juga menyesuaikan stochastic-nya yang crossing down ya. Kita langsung aja coba ke Google Trends ya. Kalau dari Google Trends-nya, untuk kira-kira keyword kriptonya berapa ya? Ya, kalau kriptonya kira-kira di angkanya kira-kira masih pesimis nggak? Ya, sementara ini di angka 47 yang artinya tengah-tengah ya. Yang kita bisa bilang ini marketnya mungkin tiba-tiba pesimis ya. Karena sebelumnya berada di angka sekitar 74, tiba-tiba turun ke sekitar angka 47 ya. Terlepas ini sebetulnya di angka 47 artinya market masih relatif netral ya. Meskipun orang sudah memprediksi tahun ini akan menjadi buruan yang besar-besaran. Ya, balik lagi kalau kita melihat angka Bitcoin sih memang di atas 90.000. Tapi di balik angka 90.000 itu ya sebetulnya bukan 90.000 ya, 95 sekian ribu ya, slightly di bawah 100.000. Tapi basically ini karena turun dari angka 100.000 ya. Angka dari sebelumnya di atas 100.000 turun ke 95.000, sekitar 95.000. Oke, kita ke Fear and Greed Index Bitcoin ya. Kita lihat kira-kira sudah sampai mana ya angkanya. Oke, tiba-tiba jatuh ke netral ya. Ini bukan pertanda yang baik-baik saja untuk altcoins ya, karena sementara ini kalau misalkan tiba-tiba jatuh ke angka netral biasanya tidak baik-baik saja itu di altcoins-nya ya. Oke, kita next-nya ke Bitcoin Dominance ya. Kalau di Bitcoin Dominance sementara ini angka yang sangat tinggi ya. Sangat tinggi untuk cycle ini ya. 61,75% ya. Terlepas kalau dari Stochastic 4 hour-nya mungkin ini crossing down ya. Dan berada di Stochastic sekitar 80 ya. Dan kalau kita lihat dari segi daily ya, mungkin kita waiting dulu ya. Kita reload sebentar dari daily-nya ya, kita lihat ya. Well, daily-nya pun sebetulnya masih crossing up juga ya. Doesn't look good ya sementara ini ya market ya. Ada potensi sedikit kenaikan ya, oke. Oke, lanjut ke H-bar ya. H-bar nampaknya prediksi saya meleset juga ya, karena ternyata menurunnya itu lebih drastis dibanding prediksi saya sebelumnya ya. Dan sementara ini Stochastic dari H-bar juga crossing down ya, ada berpotensi ke angka 0,22 ya berdasarkan Fibonacci retracement-nya. Dan lanjut saja ke Manta ya. Manta juga, aduh, ini saya lagi super tidak akurat ya. Karena saya expect-nya Manta akan bounce back dari titik tersebut ya, dari titik 0,55, dan ternyata masih another leg down ya. Another drawdown ya lebih tepatnya ya, ke angka 0,36 ya, sekitar 0,36 ya. Terlepas sekarang itu masih ada di posisi yang relatif ideal untuk membeli ya, at least untuk short term. Oke, kita lanjut ke GMT. GMT pun sama. Prediksi saya meleset ya. Saya expect-nya ini sudah berada di bullish order block-nya. Tetapi ternyata masih another leg down ya. Another drawdown ya. Dan sementara ini pun juga masih berpotensi penurunan lagi ya. Another leg down ya, karena Stochastic-nya pun crossing down ya. Ke sekitar angka 0,05 ya. Oke, ini kalau untuk trader bisa cut loss. Dan next untuk Anchor ya. Untuk Anchor sementara ini berada di posisi yang relatif ideal untuk membeli. Terlepas memang prediksi saya masih meleset juga ya. Lanjut ke Render ya. Render juga saya meleset lagi ya, karena ini marketnya lagi emang tidak bisa diprediksi ya, sedang menurun ya. Terlepas Render sementara ini berada di posisi yang relatif ideal untuk membeli, at least untuk short term ya. Lanjut ke Tensor ya. Untuk Tensor sementara ini
relatif ideal untuk membeli karena stokastisnya juga masih crossing up ya. Terlepas memang prediksi saya belakangan ini memang serba meleset ya. Oke, lanjut ke Ethena ya. Lagi-lagi meleset lagi ya. Tapi balik lagi ini Ethena berada di posisi yang relatif ideal untuk membeli, at least untuk short term ya. Saya nggak berjanji untuk long term ya, karena ini memang sangat volatile juga. Again, lanjut saja ke altcoin terakhir ya. Venri ya. Kalau dari Venri kita lihat juga doesn't look good ya, karena sudah berada di area untuk cut loss ya untuk trader ini. Dan juga untuk di stochastic daily-nya masih crossing down ya. So it doesn't look good. Kemungkinan untuk prediksinya akan menurun ke sekitar angka 0,03 ya apabila mengikuti stokastik sementara ya, karena terakhir Venri ini membentuk support yang terbaru di sini ya. Jadi ada berpotensi drawdown ke sekitar angka tersebut yang sudah saya sebutkan 0,03 ya. Again, not financial advice. Do your own research. Okay, I think that's all. And if you like this video, please don't forget to like, comment, subscribe. Sawer saya di Saweria dan juga connect saya di LinkedIn. Bye.